Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tersandung 2 perkara hukum yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka pada Senin 23 Desember 2024. Hasto diduga ikut menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Selain itu, Hasto juga disangkakan menghalang-halangi penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Ihwal keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku berawal dari persoalan internal partai menyangkut pergantian antar waktu atau PAW yang tak tuntas. PAW muncul karena Nazarudin Kimas sebagai pemenang kursi DPR Dapil 1 Sumatera Selatan pada Pileg 2019 itu meninggal dunia. Teorinya, Rizky Aprilia yang meraup perolehan suara terbanyak kedua dengan 44.402 suara berhak menempati posisi yang ditinggalkan Nazarudin Kimas. Tapi hasil rapat pleno Banteng Moncong Putih kemudian justru mengapungkan nama Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin Kimas, bukan Rizky Aprilia. Disinilah bibit-bibit permasalahan muncul. Rizky Aprilia yang tak mau tunduk dan bersikukuh mempertahankan kursinya memaksa Hasto berpikir keras. Posisi Hasto sebagai sekjen seakan dibebani amanah pleno partai yang mengusung Harun Masiku. Persoalannya, Harun Masiku berasal dari Sulawesi Selatan. Pun perolehan suaranya juga jeblok lantaran hanya sanggup mengantongi 5.878 suara. Jauh di bawah perolehan suara Rizky Aprilia. Menghadapi Rizky Aprilia yang bersikeras tidak mau mundur, Hasto bermanuver menempuh jalur judicial review kepada Mahkamah Agung pada tanggal 24 Juni 2019. Hasto memutar akal. Ia mencoba masuk melalui Saiful Bahri, orang kepercayaan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, agar menemui Rizky dan memintanya mundur. Terus-terusan buntu, Hasto kemudian kembali menggandeng Saiful Bahri dan juga Harun Masiku serta orang kepercayaan Hasto, Doni Tri Istiqomah, mencari jalan keluar. Diakui urusan pergantian antar waktu atau PAW sebetulnya persoalan internal partai. Idealnya selesai di internal. Namun ketika kemudian menyelinap praktik suap kepada pejabat publik yang dipandang mencederai demokrasi, maka disitulah muncul konsekuensi hukum serius. Ringkas cerita, kemudian terjadilah suap oleh Harun Masiku kepada Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, yang notabene juga merupakan kader PDI Perjuangan. Pengembangan penyidikan kemudian menemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Wahyu Setiawan berasal dari Hasto. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DPI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dari putusan pengadilan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020 dalam amar putusan hakim halaman 160-161 dinyatakan bahwa segala uang yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan merupakan berasal dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto di sini. Ini putusan pengadilan. Perihal perkara Harun Masiku ini, Hasto dikatakan memainkan beberapa peran. Di antaranya memerintahkan orang kepercayaan Hasto, Doni Tri Istiqomah, untuk menyusun kajian hukum terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Agung. Selain itu, Hasto juga meminta Doni menyusun surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA ke KPU.
Berikutnya, Hasto juga disebut mengatur dan mengendalikan Doni untuk memengaruhi Wahyu agar menetapkan Harun sebagai anggota DPR terpilih Dapil Sumsel 1. Dari sejumlah fakta itulah KPK kemudian menjerat Hasto dengan 2 kasus hukum. Pertama, kasus dugaan suap, dan kedua, dugaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada komisioner KPU melalui PIO. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan. Jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Penetapan tersangka kepada beliau itu lebih pada bentuk kriminalisasi. Ini sebagai kasus politik ya, bukan kasus hukum. Kenapa disebut dengan kasus politik? Karena nggak layak disebut dengan kasus hukum, karena pertama, Hasto Kristianto bukanlah pejabat negara, bukan pejabat publik. Kemudian dalam kasus ini tidak ada kerugian negara sama sekali. Kemudian selanjutnya melalui fakta hukum pengadilan yang berkekuatan hukum yang sudah tetap, inkrah, tidak ada keterlibatan Sekjen PDI Perjuangan dalam kasus penyuapan Harun Masiku terhadap Wahyu Setiawan. Penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK setelah kasus bergulir 5 tahun lamanya tak pelak memunculkan tanya mengapa baru sekarang. Benarkah penetapan itu syarat politik? Komisi Pemberantasan Korupsi seperti memecah sunyi kala menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka pada 23 Desember 2024. Berdasarkan bukti-bukti yang diklaim KPK, Hasto disangka terlibat suap yang dilakukan Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 2019 lalu. Diketahui kasus Harun Masiku ini sempat mandek setelah Harun menghilang usai lolos dari operasi tangkap tangan KPK pada 8 Januari 2020 atau bertepatan dengan penetapannya sebagai tersangka. Belakangan tersiar kabar bahwa Hasto yang memerintahkan Harun Masiku agar merendam telepon selulernya dalam air dan segera melarikan diri. Sementara Wahyu Setiawan adalah salah satu tersangka yang terjaring dalam OTT tersebut. Mencuatnya nama Hasto setelah 5 tahun berlalu membuat khalayak bertanya, ada apa? Benarkah penetapan Hasto sebagai tersangka syarat unsur politik? Menurut putusan hukum yang sudah tetap inkrah, putusan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020, halaman 160-161, disebutkan bahwa dana yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan itu dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto di situ. Itu kalau kita kembali kepada fakta hukum, kepada putusan pengadilan yang berlaku tetap. Kemudian juga Hasto Kristianto itu bukan pejabat publik, bukan pejabat negara yang tidak hidup dari duit rakyat. Kemudian juga dalam kasus ini tidak ada kerugian negara sama sekali. Kok tiba-tiba Sekjen PDI Perjuangan dikriminalisasi kasus ini? Pendapat berbeda mengemuka, menilai penetapan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku tidak bernuansa politis. Dalihnya, proses hukum kasus Harun hingga seperti sekarang dinilai positif di tengah masih misterinya keberadaan Harun Masiku. Dikarenakan Harun Masiku menghilangkan diri, maka penegakan hukum terhadap kasus ini baru dilakukan terhadap eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dari situ, satu persatu fakta
terungkap seiring bergulirnya sidang Wahyu hingga memunculkan nama Hasto. Kalau saya rasa mungkin KPK melakukan penetapan tersangka baru atau sprindik baru ini juga pasti sudah mempertimbangkan berbagai alat-alat bukti ataupun keterangan dari para saksi dan tersangka yang sebelumnya, sehingga akhirnya sekarang menjadi penetapan tersangka baru, yaitu ya kita tahu HK dan DT itu sendiri. Sekian lama mengendap, sejak pertengahan tahun 2024, KPK mulai giat kembali membuka kasus Harun Masiku. Kasus ini muncul lagi setelah KPK memeriksa 3 saksi yang disebut sebagai kerabat Harun Masiku. Mereka adalah seorang pengacara dan 2 mahasiswa. Pemeriksaan terhadap mereka dimaksudkan untuk mencari keberadaan Harun Masiku yang ketika itu sudah 4 tahun buron. Singkat cerita, Hasto kemudian memenuhi panggilan KPK sebagai saksi pada Senin 10 Juni 2024. Saat pemeriksaan itu, ponsel Hasto disita penyidik. Namun sebelum memenuhi panggilan itu, Hasto disebut sempat memerintahkan salah satu pegawainya untuk menenggelamkan ponsel miliknya agar tidak ditemukan KPK pada tanggal 6 Juni 2024. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Menyusul penetapan Hasto sebagai tersangka, sejumlah pihak memandang langkah ini layaknya babak awal kinerja KPK sekaligus mendorong lembaga anti rasuah itu agar segera menangkap Harun Masiku. Jika itu terwujud, kasus ini pun berpeluang terang benderang terungkap. Kalau prinsip kami di sini, silakan buru tangkap Harun Masiku ya. Karena kasus ini benar-benar menciderai citra partai dan menjadikan Sekjen PDI Perjuangan selama ini menjadi sandera politik. Kami ini, Mas, sudah 1 tahun berpisah jalan dengan kekuasaan. Harusnya yang diburu, yang ditangkap adalah Harun Masiku. Ya, tapi sekarang kan tidak ada buktinya. Ada ketua KPK keluar-keluar 1 minggu mau menangkap Harun Masiku, katanya dipantau, katanya dilihat dan sebagainya. Buktinya tidak ada. Pertanyaannya, siapa yang melindungi Harun Masiku? Jangan-jangan mereka yang selama ini menggunakan isu ini untuk menyerang PDI Perjuangan, menyerang Sekjen PDI Perjuangan. Jangan-jangan. Dan bila ingin Pak HK merasa ini adalah suatu kriminalisasi atau mungkin adanya faktor politik, kembali lagi saya sampaikan, saya sebagai melihat dari sisi hukum, silakan Pak HK juga melakukan pra-peradilan juga kepada pengadilan untuk menguatkan, membuktikan bahwa dirinya bisa tidak bersalah. Itu bisa kita dilanjutkan melalui proses hukum yang lebih lanjut. Seperti itu sih, seperti yang saya harapkan. Hasto Kristianto sebenarnya sudah diusulkan menjadi tersangka kasus dugaan suap yang dilakukan Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan sejak 2020 silam. Usulan itu sudah berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Namun ketika itu, pimpinan KPK belum sepakat menetapkan Hasto sebagai tersangka sebelum Harun Masiku ditangkap. Alhasil penanganan dugaan suap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi bertele-tele. Yang kemudian menimbulkan kesan penanganan Hasto seakan syarat nuansa politis.
Kriminalisasi. Menunggu tim hukum terbentuk, Hasto mengambil langkah cepat membela dirinya sendiri. Hasto kemudian membuat video pernyataan yang mengibaratkan dirinya adalah pejuang demokrasi layaknya sang proklamator Soekarno yang setiap saat bisa mendapat perlakuan di luar perkiraannya. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya, dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9, di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Video pernyataan Hasto tersebut tentu saja disambut riuh rendah suara merdu maupun sumbang. Ada yang menganggap hal itu wajar saja, toh Hasto punya hak membela diri. Kita tentu menghormati keputusan KPK dalam menjalankan tugasnya apapun itu, termasuk dalam kasus ini menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Karena itu merupakan salah satu dari tupoksi mereka. Di sisi lain kita juga harus menghormati hak-hak Pak Hasto untuk melakukan pembelaan diri. Termasuk melakukan langkah-langkah hukum, termasuk membuat berbagai macam bantahan. Ya. Jadi yang namanya tuduhan dan yang namanya bantahan itu kan sama-sama harus dibuktikan. Ada prosedur-prosedur, ya, misalnya ada kesalahan dalam prosedur bisa lewat mekanisme pra-peradilan. Ada pembelaan substansi tentang pokok permasalahan bisa di sidang utamanya, sidang pokok perkaranya. Nah, itu saja ditempuh. Ada pula yang menilai pernyataan Hasto selama ini kerap kontraproduktif. Saudara Hasto Kristianto selama ini dari ocehannya, dari penyampaiannya itu kontraproduktif. Saya berani bertaruh kok, dan sampai sekarang saya juga masih berani bertaruh bahwa yang selama ini oleh saudara Sekjen Hasto Kristianto itu dari pendapatnya, dari ocehannya ini justru menurut saya ini merugikan citra partai. Terbukti kita kalah pilpres, kita kalah di pilkada, bupati, wali kota, gubernur, meskipun kita ada yang menang, tapi kan porsi kita berkurang ini. Ini salah satunya dan bisa saya pertanggungjawabkan ya karena ocehan-ocehan yang menurut saya murahan. Selain rencana pembentukan tim pembela dan beredarnya video pernyataan pembelaan Hasto, dukungan untuk Hasto juga muncul dalam bentuk lain. Kali ini dukungan itu cenderung bernada menggertak. Disebutkan ada sejumlah video yang menunjukkan tindakan para elit politik yang ditengarai menyalahgunakan kewenangannya. Bentuk penyalahgunaan itu mulai dari korupsi hingga intervensi proses penegakan hukum. Video-video yang keberadaannya masih disembunyikan itu diibaratkan serupa bom waktu. Tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma ngasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Video-video yang disiapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan oleh Mas Hasto Kristianto merupakan bentuk dari perlawanan karena Sekjen PDI Perjuangan itu dikriminalisasi mengatasnamakan kasus hukum. Padahal kalau kita bicara pada konteks hukum, ini kan soal penyuapan dari Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan yang menurut putusan hukum yang sudah tetap ingkrah
disebutkan bahwa dana yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan itu dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto di situ. Hasto sadar kasus hukum yang menjeratnya bukan perkara sederhana. Hasto pun menegaskan dirinya bakal patuh terhadap hukum. Kini, proses hukum ke depan akan membuktikan ucapan Hasto. Selimut tebal yang menutupi kasus Harun Masiku sedikit demi sedikit tersingkap. Hasto Kristianto dan orang kepercayaannya, Doni Tri Istiqomah, menambah deretan nama yang terseret pusaran kasus ini. Belum lama ini, Hasto dan Doni ditetapkan sebagai tersangka. Sejak tahun 2020 silam, nama Hasto sebetulnya sudah masuk radar. Namun, ada saja dalih merintangi langkah hukum yang hendak menjeratnya. Alasan utamanya lantaran Harun Masiku masih buron. Padahal sedari 17 Januari 2020, Harun Masiku masuk daftar pencarian orang. Penetapan DPO itu berjarak 8 hari usai KPK menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka pada 9 Januari 2020. Persis sehari sebelumnya, Harun lolos dari operasi tangkap tangan yang juga digelar KPK. Dari sudut administratif, itu pasti sebuah kesalahan. Itu melanggar disiplin pekerjaan. Ya, artinya seorang pegawai atau seorang staf yang mengetahui rencana pekerjaan yang bersifat rahasia kemudian membocorkan gitu. Itu pasti ada hukuman administratifnya gitu. Nah, hukuman administratif itu biasanya paling rendah diperingatkan secara lisan, paling tinggi itu diberhentikan gitu. Nah, jadi tinggal dilihat sejauh mana kesalahan yang dilakukan oleh pegawai itu. Nah, kecuali kalau kemudian ada panggilan gitu ya, akan ada panggilan dan sekaligus akan ada penetapan tersangka dan bahkan penahanan umpamanya. Nah, kalau itu dibocorkan, nah itu lain lagi soalnya. Itu sama dengan membantu tindak pidana. Hasto sendiri merupakan saksi keempat yang diperiksa setelah KPK menghidupkan kembali kasus ini. Sebelumnya selama 3 hari beruntun dari tanggal 29 hingga 31 Mei 2024, KPK sudah memeriksa 3 orang yang ditengarai kerabat Harun Masiku sebagai saksi. Sejauh ini KPK masih terbuka menambah tersangka dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku, Hasto Kristianto, dan Doni Tri Istiqomah ini. Sekitar sepekan sebelum Hasto dan Doni menjadi tersangka, KPK memanggil Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Habonangan Lauli untuk menggali keterangan sebagai saksi pada Rabu 18 Desember 2024. Salah satu yang menjadi perhatian KPK yakni mengenai surat permohonan fatwa Mahkamah Agung soal penggantian antar waktu yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan Harun Masiku. MA pun disebut telah memberikan balasan dan pertimbangan hukum soal diskresi partai atau kebebasan partai mengambil keputusan sendiri yang dalam hal ini terkait penetapan calon terpilih. Yang bersangkutan dimintai keterangan dan pengetahuannya atas surat dari DPP PDIP kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal permohonan fatwa MA terhadap penafsiran yang berbeda oleh KPU terkait pandangan atau tindak lanjut atas suara caleg yang meninggal dunia. Penyidik memahami bahwa Yasona merupakan saksi kunci dari pengembangan kasus Harun Masiku yang saat ini sudah ditetapkan tersangka baru
yaitu Hasto, yang kita tahu ada 2 sprindik terkait suapnya terhadap komisioner KPU saat itu dan juga perintangan penyidikan. Fakta yang terjadi rupanya meleset dari skenario yang dikehendaki. Rizky Aprilia menolak menyerahkan posisinya kepada Harun Masiku. Ringkas cerita, Harun Masiku kemudian menyiapkan uang tunai senilai 1,5 miliar rupiah dalam rangka menyuap komisioner KPU waktu itu Wahyu Setiawan. Tujuannya agar Harun Masiku dapat dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024 pada Januari 2020 melalui mekanisme penggantian antar waktu. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menyebutkan Wahyu Setiawan menerima 600 juta rupiah dari Harun. Di sisi lain, Wahyu dikatakan meminta dana operasional sebesar 900 juta rupiah untuk membantu Harun Masiku. Dari sinilah muncul nama Hasto, karena sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Wahyu disebut-sebut berasal dari Hasto. Karena berdekatan dengan delik yang sekarang ditetapkan oleh KPK itu kan pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat A1 huruf B, yang itu seseorang ya tuh menjanjikan sesuatu untuk ya menerima suatu hadiah dan lain sebagainya kan. Tambah lagi pasal 13 karena kekuasaannya dia memberikan sesuatu sehingga orang yang diberi itu akan terpengaruh. Dipasang lagi pasal 21 yang disiarkan kemarin dalam konferensi pers bahwa ada unsur penghalang-halangan terhadap penegakan hukum yang dilakukan terhadap Harun Masiku. Oleh siapa? Oleh Hasto Kristanto yang disampaikan di pimpinan KPK kemarin itu. Baik. Ditambah lagi kebersamaan dengan kasus ini, misalnya dikembangkan ya siapa yang ikut nyuap, uangnya itu dari mana saja, dari 600 juta atau setengah miliar lebih itu. Kita berharap bahwa KPK tidak takut untuk mengembangkan kasus ini ke siapapun. Siapa yang terlibat harus mempertanggungjawabkan baik terkait kasus korupsinya maupun perintangan kasus korupsinya. Siapa saja yang berpeluang masuk radar KPK tentu akan waspada. Terlebih, pembicaraannya kini tidak sebatas siapa yang bakal menyusul Hasto, tapi juga rumor pengusikan terhadap PDI Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri digayuti persoalan pelik di penghujung tahun 2024. Penetapan Sekjen Partai Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK seakan menyuguhkan satu jawaban usai sebelumnya beredar beragam suara sumbang di ruang publik. Suara miring itu mencoba mencari celah dengan menyebut Partai Banteng moncong putih di bawah kepemimpinan Megawati periode 2024-2025 ilegal. Narasi itu juga menyebut kepemimpinan Megawati dianggap tidak berhasil. Sedangkan PDIP dikabarkan akan menggelar kongres pada April 2025 mendatang. Di sisi lain, jerat hukum yang kini tengah mendera Hasto memantik Megawati mengeluarkan pernyataan tegas dirinya bakal pasang badan jika Hasto sampai ditangkap. Megawati juga menyentil jika ada pihak yang hendak mengacak-ngacak agenda Kongres maupun PDI Perjuangan. Megawati pun mengklaim dirinya telah diminta oleh anggota partai untuk kembali menjabat sebagai ketua umum melalui Kongres mendatang. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Ini katanya diminta oleh seluruh anggota partai secara aklamasi. Kalau ada nanti kongres, ibu mesti jadi lagi enak aja. Cuma nggak boleh pensiun. Aku kayak bilang gitu.
Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita. Nanti di Kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di Kongres juga mau diaut-aut. Saya sengaja nih, supaya pada kedengeran ya. Coba kamu mau aut-aut partai saya. Megawati memang tak gamblang menyebut siapa pihak yang dimaksud hendak mengacak-acak itu. Megawati sengaja menggaungkan kabar itu agar halayak tahu. Menepi segala rumor tak sedap, Banteng Moncong Putih menegaskan PDI Perjuangan merupakan partai yang sah secara hukum. Struktur kepengurusan DPP baru juga telah diperpanjang dan disahkan melalui surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Begitupun perpanjangan masa kepengurusan dan kepemimpinan Megawati hingga 2025 juga telah sesuai AD dan ART partai. Perpanjangan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan oleh Kongres Partai serta ditetapkan dalam Rakernas 5 PDI Perjuangan tahun 2024. PDI Perjuangan mempunyai aturan sendiri terkait hak prerogatif Ketua Umum. Ya, ini berangkat dari pengalaman partai dari sejak rezim Orde Baru yang kemarin. Kita memberikan ada beberapa alasan kenapa Ketua Umum diberikan sebagai entitas sendiri, ya, dengan hak prerogatif itu ketika menghadapi krisis kenegaraan di mana diperlukan atau situasi khusus yang memerlukan konsolidasi kepartaian secara cepat, diberikan kewenangan bagi Ketua Umum untuk mengambil langkah-langkah politik. Menyorot Kongres Partai mendatang, agenda utamanya yakni memilih Ketua Umum. Ketua Umum PDI Perjuangan masih dijabat Megawati. Lalu bagaimana dengan posisi Sekjen? Terlepas dari jerat hukum yang membayanginya, Hasto sudah melakoni 2 periode sebagai orang nomor 2 partai. Sampai hari ini tidak ada pembahasan tentang pergantian posisi Sekjen partai. Kita tahu bahwa itu adalah kewenangan prerogatif hak dari Ketua Umum untuk kemudian menentukan susunan DPP, termasuk terkait dengan posisi Sekjen. Kita mencoba merangkai bahwa ternyata di dalam peristiwa-peristiwa tersebut memang kita di posisi yang sangat ditekan di berbagai pihak. Mulai dari bagaimana narasi tenggelamkan banteng, tumbangkan banteng, kalahkan banteng itu terus dilakukan glorifikasi di media sosial untuk menekan kami, lalu pemasangan spanduk-spanduk yang provokatif di berbagai jalan-jalan utama di Jakarta dan Bogor, hingga kemudian panggilan demi panggilan hukum yang diserukan kepada pimpinan partai PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu tegak lurus ke Ibu Mega. Ya. Jadi kalau Ibu Mega belum berbincang tentang siapa yang menggantikan Sekjen, itu ya belum berarti, walaupun Pak HK kalau saya nggak salah sudah 2 kali ya. Jadi kalau kemudian ini tentang internal partai sih, apakah kemudian merasa terganggu? Ya saya harus mengatakan pasti PDI Perjuangan terganggu gitu, karena Pak HK dicekal, kemudian Pak Yasona juga yang menteri hukum HAM-nya di era Pak Jokowi juga dicekal. Setiap ada pencekalan kan maka rakyat akan bertanya gitu, ini ada apa, kemudian sebesar apa. Serangkaian batu sandungan yang ditebar kelompok seberang mengisyaratkan adanya keinginan membuat langkah banteng pincang. Megawati pun sudah mewanti-wanti agar seluruh kader siaga menangkal segala anomali hingga Kongres selesai. Kita juga melihat bahwa serangan ini tadi seperti disampaikan, pertanyaan tadi sudah beruntun nih, dari Mas Andi Wijayanto kepada Sekjen, kepada Pak Lauli, kepada saya. Nanti mungkin besok Bung Roni, setelah itu mungkin Bung Adian, ya. Setelah itu entah siapa lagi dari PDI Perjuangan. Ini saya kira kami siap hadapi, dan 1.000% kami percaya ini digerakkan oleh mereka yang punya kekuasaan. Kami tahu dan kami punya bukti-buktinya. Tapi kalau Anda mau tahu siapa yang bermain, silakan tanya sama yang melapor itu. Dinamika politik acap menghadirkan fenomena betapa tak ada kawan dan lawan yang abadi. Tapi yang ada hanyalah kepentingan sejati.
Hubungan yang terjalin pun tidak selalu dilandasi kesamaan ideologi atau nilai-nilai, tetapi lebih pada kepentingan bersama untuk mencapai tujuan politik tertentu.